Baik, kita mulai ya untuk streaming pagi hari ini, yaitu mata pelajaran batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap selalu semangat. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah pada pagi hari ini, anak-anak dapat paham dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Nah, langsung saja silahkan anak-anak perhatikan slide yang akan Bu Guru tampilkan. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu mengenal batik Nusantara. Apa itu batik? Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting, sehingga kain tersebut terdapat lukisan bernilai seni tinggi. Nah, anak-anak, siapa yang pernah melihat proses pembuatan batik? Wah, hebat, tentunya sudah banyak sekali ya anak-anak yang pernah melihat proses pembuatan kain batik, yaitu biasanya menggunakan alat bernama canting. Ya, canting kemudian diberikan ke atas kain mori atau kain putih ya biasanya, sehingga kain tersebut nantinya akan bernilai seni tinggi. Nah, batik itu ada macamnya anak-anak. Ada jenis batik tradisional dan ada juga jenis batik modern. Nah, kita akan belajar tentang kedua macam batik. Langsung saja ya. Nah, sekarang yang pertama adalah tentang batik tradisional. Apa itu batik tradisional? Batik tradisional adalah batik yang memiliki corak dengan makna simbolik. Ya, jadi mempunyai ciri khas berupa simbol-simbol. Kemudian yang kedua, batik tradisional itu cirinya corak batik terdapat variasi hias motif ular, kemudian pagoda, geometris, serta barong. Jadi ciri khas batik tradisional itu adalah antara variasi ini ya, ada motif ular, pagoda, geometris, serta barong. Nah, ciri batik tradisional yang ketiga yaitu warna batik cenderung gelap. Ya. Kalau kalian punya nenek ya, biasanya punya kain batik, biasanya batiknya itu cenderung warnanya gelap, coklat, kemudian hitam, terus ada warna putih juga ya, gabungan variasi putih dan coklat. Nah, yang terakhir ciri batik tradisional yaitu motif batik memiliki ciri khas daerah asalnya. Jadi kemarin kalian sudah belajar macam-macam motif ya, ada dari Pekalongan, kemudian ada dari Cirebon. Itu jadi kalau tradisional ini ciri khasnya ya berasal sesuai dengan daerah asalnya. Selanjutnya jenis batik yang kedua yaitu batik modern. Nah, ini seperti yang Bu Guru pakai ini ya. Nanti Bu Guru lihatkan. Kebetulan buku juga hari ini menggunakan batik ya. Ciri batik modern itu apa? Yang pertama yaitu corak pada batik tidak mengandung makna khusus. Jadi ini bebas ya, imajinasinya bebas untuk batik modern. Kemudian yang kedua, corak batik biasanya berbentuk tumbuhan dan rangkaian bunga. Nah, ini hampir sama dengan materi yang SBDP itu ya, ada motif dekoratif.
ada corak bunga dan corak tumbuhan. Kemudian yang ketiga, warna batik cenderung bebas. Nah, ini biasanya kalau batik modern itu warnanya lebih warna-warni, ada warna hijau, ungu, biru, kuning. Jadi warnanya lebih cerah. Ya, kalau tadi yang batik tradisional warnanya tua. Ini adalah contoh batik tradisional. Dan ini adalah contoh batik modern. Nah, selain batik itu dibagi dua macam tadi, tradisional dan modern, jenis-jenis batik juga ada macam yang lain ya. Yang pertama yaitu batik tulis. Nah, jenis batik ini dibuat secara manual menggunakan tangan dengan bantuan alat canting untuk menerangkan malam ke corak batik. Jadi ini batiknya benar-benar dibuat secara manual, tidak ada bantuan alat modern ya. Kemudian yang kedua batik cap. Nah, batik cap ini adalah batik yang dibuat dengan semacam stempel motif batik. Jadi cara membuatnya dicap, seperti kalau kelas 2 dulu kalian pernah belajar tentang teknik sablon itu ya, atau dua dimensi itu yang menggunakan pelepah daun pisang. Nah, itu hampir sama. Jadi menggunakan alat bantu berupa stempel. Jadi batiknya nanti dibuat dengan mengecap. Nah, selanjutnya jenis-jenis batik yang lain yaitu kombinasi cap dan tulis. Jenis batik ini dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan pada produk batik cap. Jadi dibuat kombinasi ya. Kalau menggunakan batik tulis itu proses pembuatannya sangat lama. Akan tetapi kalau menggunakan cap itu hasilnya ada yang kurang bagus. Jadi ini dibuat kombinasi cap dan tulis. Kemudian yang terakhir yaitu batik printing. Batik printing yaitu disebut juga dengan batik sablon, karena dalam proses pembuatannya ini mirip dengan penyablonan. Jadi tidak hanya kaos saja yang bisa disablon, ternyata batik juga bisa menggunakan teknik printing. Nah, yang terakhir anak-anak, ini beberapa contoh motif batik. Nah, ini ya, ada batik Cuwiri, kemudian ada batik Sidomukti, ya. Bentuk rangkaiannya ini hampir mirip dengan rangkaian bunga atau tumbuhan. Kemudian ada batik Kawung. Nah, ini ciri khas kalau batik Kawung ini bentuknya menyerupai bangun datar, yaitu bulat ya. Kemudian batik Pamiluto. Nah, kalau ini sudah ada unsur garisnya juga, ada bunga-bunganya juga. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima yaitu batik Parangkusumo. Nah, ini ya, ada bentuk jajar genjang, belah ketupat ya, belah ketupat atau jajar genjang ya, hampir mirip. Kemudian juga ada motif yang lainnya. Selanjutnya yaitu gambar yang keenam yaitu batik ceplok kasatriyan. Nah, ini motifnya bunganya lebih besar kalau ini daripada yang lainnya. Kemudian yang gambar yang ketujuh yaitu nitik karawitan. Nah, ini banyak coraknya didominasi oleh bentuk bulat ya atau lingkaran. Kemudian batik taruntum. Nah, ini bunga-bunga ya, ini motifnya. Kemudian gambar yang ke-9 yaitu batik ciptoning. Ini motif wayang kalau ini ya, gambar yang ke-9. Kemudian gambar yang ke-10 yaitu batik tambal. Nah, ini seperti kalau kalian punya sisa kain
yang habis sisa menjahit itu ya, ini ditambal-tambal jadi kesannya sangat indah ya ini, karena bentuknya jadi seperti susunan yang menarik. Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu adalah gambar ke-11, yaitu batik slobok. Nah, ini unsurnya banyak yang berupa garis kalau ini ya. Ini hampir mirip dengan tugas yang kemarin Bu Guru berikan hari Selasa ya ini. Kemudian gambar yang ke-12 yaitu batik parang rusak barong. Nah, ini ada garis zigzagnya ya ini ya. Ini bisa anak-anak lihat. Kemudian yang terakhir motif udan liris. Nah, anak-anak itu tadi macam-macam motif batik yang ada di Indonesia ya. Kalian kemarin juga sudah mencari sendiri tentang motif-motif batik Nusantara. Nah, ini kalau ini ya, contoh punya Bu Guru ini adalah tadi yang batik modern ya. Ini batik modern yang Bu Guru punya ya anak-anak. Nah, ini ya. Kalau yang batik tradisional itu biasanya dibuat dengan batik tulis. Jadi membuatnya menggunakan alat yang masih sederhana. Jadi menggunakan secara manual. Nah, mungkin untuk pembelajaran batik Bu Guru cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan tadi apa yang Bu Guru sampaikan anak-anak paham, dan jangan lupa untuk tugas membatik yang Bu Guru berikan kemarin segera dikerjakan. Nah, nanti kalau anak-anak masih ada pertanyaan atau kesulitan untuk membuatnya, bisa japri Bu Guru ya. Nah, mari kita akhiri pembelajaran batik hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangnya Bu Guru mohon maaf. Anak-anak di rumah tetap semangat belajarnya. Jangan lupa sholatnya dan ngajinya dan membantu orang tua. Hari ini Bu Guru juga dari rumah ya untuk pembelajaran ini, maka mohon maaf sekali tidak bisa terlalu lama membersamai anak-anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.